Kali ini kita akan belajar tentang root locus. Root dalam bahasa Indonesia artinya akar dan locus itu artinya kedudukan. Jadi kita belajar tentang akar-akar kedudukan, di mana akar-akar kedudukan itu diambil dari persamaan fungsi transfer. Dan kita akan melihat, kita memperlakukan fungsi transfer di sini menjadi dua bagian besar, yaitu fungsi transfer loop terbuka atau open loop dan fungsi transfer loop tertutup atau closed loop, di mana fungsi transfer loop terbuka itu adalah GS dikalikan HS. Jadi GS itu adalah umpan majunya, HS itu adalah yang mau diumpan balikan, yang di bawah. Tetapi harus diingat bahwa yang diumpan balikan itu belum dikurangi sehingga masih berbentuk untayan terbuka atau loop terbuka. Contoh HS itu sendiri adalah sensor ya. Jadi sensor itu sendiri memiliki fungsi transfer, tetapi kalau misalkan HS sama dengan 1, itu berarti apa yang diukur itu sama dengan apa yang menjadi output dari sistem. Sementara kalau closed loop itu persamaannya adalah GS per 1 tambah GS HS, sehingga untuk penyebutnya, untuk poolnya itu adalah 1 tambah GS HS. Jadi memang bedanya kecil ya. Kalau misalkan open loop, persamaan untuk penyebutnya itu adalah GSHS, sementara closed loop adalah 1 ditambah GSHS. Nah, untuk untuk pool itu sendiri adalah akar-akar persamaan di penyebut. Jadi kalau misalkan ada persamaan fungsi transfer untuk open loop ya, misalkan KS tambah 3 per S tambah 2 kali S tambah 1, maka loopnya itu ada 2 di min 2 dan min 1. Atau mungkin simpelnya adalah K per S tambah P1 dikali S tambah P2 dan seterusnya. Jadi pool itu adalah nilai P yang membuat S tambah P itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan 1 per S tambah 3, berarti poolnya di min 3, yaitu S tambah 3 sama dengan 0, berarti S sama dengan min 3. Kalau di 1 per S tambah 7 berarti poolnya di min 7. Dan kalau misalkan 1 per S tambah 1 per S min 5, maka poolnya ada di 5. Itu untuk penyebut ya. Penyebut itu yang di bawah. Kalau untuk pembilang maka disebut zero. Sama seperti tadi, kalau misalkan zero itu contohnya misalkan K S tambah 2, maka zeronya di min 2. K S tambah 7, zeronya di min 7 dan seterusnya. Kita harus tekankan di sini bahwa letak-letak pool dan juga zero itu akan mempengaruhi kestabilan sistem, time rise, time settling, dan lain-lain. Jadi peletakan akar-akar, peletakan zero itu bisa menentukan apakah sistem itu stabil atau cepat atau bagus dan lain-lain. Pool yang bagus itu, pool yang stabil dan baik itu berada di sebelah kiri sumbu bidang bilangan koordinat imajiner ya. Jadi kita lihat kalau imajiner kan seperti ini ya, ini adalah ini adalah real ya, maka pool yang bagus letaknya di sebelah kiri. Kalau misalkan dia semakin ke atas itu semakin berosilasi, semakin bawah juga berosilasi. Dan kalau semakin mendekati sumbu 0 di sini, maka dia ya semakin bisa dibilang semakin tidak stabil. Kalau pool letak di sebelah kanan, maka dia langsung dinyatakan tidak stabil ya. Nah, sekarang kenapa kita belajar root locus? Karena sebelumnya kita hanya menganalisis kestabilan dari teorema root ya, di mana teorema root itu bisa kita gunakan untuk mencari batas-batas K untuk stabil ya. Tetapi kita nggak tahu gambaran secara umum, gambaran garis besarnya itu seperti apa. Bagaimana kalau K-nya diperbesar, diperubah-ubah, ya kita tidak bisa membayangkan gambaran besarnya. Oleh karena itu kita menggunakan root locus agar kita bisa membayangkan K-nya itu diperbesar dari mendekati 0 sampai menuju hingga, itu posisinya akan seperti apa. Kapan dia beralih ke keadaan tidak stabil, yaitu ke sebelah kanan dari sumbu imajiner, atau kapan dia makin berosilasi, yaitu semakin ke bawah atau semakin ke atas ya. Ingat, ini kita menggunakan
diagram imajiner, ya, diagram imajiner. Jadi koordinatnya koordinat imajiner, koordinat kompleks maksud saya. Kalau misalkan yang di sumbu real, pol-polnya terletak di situ, berarti itu bagus. Kalau di sumbu imajiner berarti ya ada sedikit osilasi. Nah, kita lihat bahwa sistem mempunyai gain atau penguatan K yang bisa diubah-ubah. Misalnya K pada pengontrol P, PI, PD atau PID. Maka lokasi pool itu sangat tergantung pada nilai gain atau penguatan yang dipilih. Jadi kalau di analisis root yang bisa dilakukan hanyalah melihat batas kestabilan, tapi nggak bisa melihat berapa atau bagaimana posisi dari akar-akar karakteristik atau pools. Ya, jadi kita bisa baca di sini metode root locus itu menggambarkan lokasi akar persamaan karakteristik closed loop pada bidang S untuk semua nilai parameter atau gain atau penguatan yang mungkin. Jadi dari grafik ini posisi closed loop yang berkesesuaian bisa disesuaikan dengan besarnya gain atau penguatan, dan kita menggunakan metode root locus kita juga bisa mendesain efek dari pulse closed loop jika penguatannya diberikan variasi. Ya, contohnya adalah ini. Kita lihat sistem order 2 yang HS-nya sama dengan 1 atau disebut juga unity feedback. Itu persamaannya adalah K per S dalam kurung S tambah 1. Nah, simpelnya di sini kita tahu bahwa poolnya itu ada 2. Yang pertama terletak di 0 karena S di situ, dan yang kedua terletak di min 1. Karena S tambah 1 sama dengan 0, dan berarti S-nya itu sama dengan min 1, poolnya itu sama dengan min 1. Zero-nya berapa? Zero-nya nggak ada, karena di pembilang itu nggak ada S-nya. Nah, fungsi transfer closed loop-nya kita langsung K per S kuadrat tambah S tambah K. Kalau misalkan pengen tahu dari mana, ya kita bisa pakai cara biasa, atau kita lihat GSHS kan K per S tambah 1. Berarti kita tinggal buat persamaannya GSHS tambah 1 sama dengan 0. Berarti K per S tambah 1 sama dengan 0. Berarti kita kalikan kiri dan kanan dengan S dalam kurung S tambah 1. Nanti hasilnya adalah yang kiri S kuadrat tambah 1 tambah K, yang kanan adalah 0. Jadi kita tinggal masukkan S kuadrat tambah S tambah K itu sebagai penyebut. Ya, jadi kita lihat penyebut di sini dinamakan persamaan karakteristik, yaitu untuk closed loop GSHS tambah 1 sama dengan 0 itu adalah persamaan karakteristik closed loop. Nah, kita lihat, kita nyari akar-akar persamaannya. Caranya kayak gimana? Ya kita tinggal menggunakan rumus ABC, min B tambah kurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nanti kita dapat akar-akarnya. Yang pertama di min setengah tambah setengah akar 1 min 4K, dan yang kedua adalah di min setengah akar 1 min 4K. Jadi kita lihat bahwa S1 dan S2 itu real, nggak ada bagian imajinernya. Jadi jika K-nya itu lebih kecil sama dengan 1/4, respon redam, maka nggak ada osilasi. Nah, untuk S1 dan S2 kompleks itu berarti ada bagian imajinernya. Itu terjadi jika K-nya di atas 1/4, maka respon mulai berosilasi. Kita juga bisa menggunakan teorem Marut di sini, ya. S kuadrat berarti 1 K lalu 1 dan 0, maka kita bisa lihat K terakhirnya. Maka kita bisa nyatakan di sini, misalkan kita pakai teorem Marut, ya. S kuadrat berarti kan di sini S kuadratnya 1K, lalu S pangkat 1-nya adalah 1, dan S pangkat 0-nya adalah K. Maka kita bisa lihat bahwa teorem Marutnya di sini itu tinggal K dikurangi 0 per 1, ya. Berarti tetap harus di atas K. Tapi kita juga nggak tahu kan kalau pakai teorem Marut ini kapan berosilasi dan lain-lain. Kita cuma tahu bahwa ya sistem akan stabil gitu loh. Sistem akan stabil untuk semua harga K, tapi kita nggak tahu kapan dia berosilasi. Kita nggak tahu apakah dia akan nggak stabil pada suatu saat, itu kalau kita pakai root. Nah, dengan menggunakan root locus kita bakal punya bayangan yang besar, yang lengkap tentang letak-letak pulse, akar-akar pulse di bidang S jika K divariasikan dari K sama dengan 0 sampai besar sekali. Ya, kita lihat untuk metodenya root locus telah diperhatikan baik-baik karena ini cukup
banyak persamaannya, dan mungkin pertama-tama bingung karena gambarnya itu kayak sesuatu yang sangat abstrak dan apa sih hubungannya dengan kontrol dengan gambar seperti itu. Tapi patokannya adalah selama dia di sumbu kiri maka dia stabil, makin ke atas makin ke bawah kalau ada imajinernya berarti dia makin berosilasi. Kita bisa mencari nilai faktor redaman dan lain-lain dengan tahu pada waktu K-nya sekian itu posisi akarnya lagi di mana. Kalau udah ke kanan berarti udah divonis nggak stabil, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Keadaan sumbu imajiner maksud saya ya. Nah kita lihat untuk persamaan root locus untuk fungsi transfernya closed loop itu selalu GS per 1 tambah GSHS, dan persamaan karakteristiknya adalah 1 plus GSHS sama dengan 0 atau GSHS sama dengan min 1 ya. Dan untuk menyelesaikan persamaan karakteristik ini, ingat ini selalu untuk closed loop, maka kita punya dua syarat. Yang pertama adalah syarat sudut, yang kedua adalah syarat magnitud atau besaran, di mana syarat sudut adalah GSHS sama dengan plus minus 180 derajat dikalikan 2K tambah 1 dengan nilai K bisa dari 0 sampai seterusnya, tapi dia bilangan asli jadi nggak mungkin berkoma. Dan syarat magnitud atau besaran adalah mutlak. Ingat ya, ini nilai mutlak dari GSHS sama dengan 1 ya. Jadi kalau misalkan udah lupa bilangan mutlak seperti apa, tolong dibuka lagi catatan kalkulus satunya ya. Jadi kalau misalkan syarat sudut, kita bisa lihat syarat sudutnya bisa jadi kalau 0 berarti bisa plus minus 180 derajat, kalau 1 plus minus 540 derajat, kalau 2 plus minus 900 derajat, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini metode root locus. Nilai-nilai S yang memenuhi kedua syarat sudut dan magnitud ini merupakan akar-akar karakteristik atau poles dari closed loop system. Jadi nanti kita akan lihat bahwa semakin diperbesar K-nya, maka akar-akarnya posisinya akan bergerak menuju suatu tempat, dan ya itu harus memenuhi syarat magnitud dan syarat sudut. Yang kedua, gambar dari titik-titik pada bidang S yang memenuhi hanya syarat sudut merupakan root locus atau tempat kedudukan akar ya. Nah, kalau post closed loop itu yang berkesesuaian dengan nilai K yang diberikan itu dapat ditentukan berdasarkan syarat magnitud. Jadi nanti dia tuh bergerak ya, root locusnya akan bergerak. Kalau misalkan kita nggak peduli berapa K-nya, kita pakai syarat sudut aja. Tapi kalau kita peduli, kita pengen tahu pada waktu posisi di situ K-nya nilai berapa, kita juga harus menggunakan syarat magnitud. Nah, kita lihat berarti root locus ditentukan berdasarkan fungsi transfer dari GSHS. Ya, kita lihat di sini cara menggambarnya. Yang satu, kita lihat gambar bidang S, ya, berarti imajiner atas bawah, real kiri kanan, atas positif imajiner, bawah negatif imajiner, kiri negatif real, kanan positif real, seperti ini ya. Gini, re. Positif, negatif, seperti itu. Ya, jadi kita gambar bilangan sumbu kompleks ya. Kalau udah dulu kan di matematika teknik udah belajar. Terus yang kedua, tentukan letak pulse dan zero dari GSHS pada bidang S, di mana pulse beri tanda silang. Ini wajib ya, jadi jangan diberi tanda yang lain-lain. Dan zeros diberi tanda bulatan 0 atau O. Yang ketiga, tentukan letak root locus dengan syarat sudut. Ya, nanti kita jelasin gimana caranya pada bidang real. Kalau dalam kali ini bukan di kelas, tapi mungkin langsung di sini aja. Nanti minggu depan kita kasih contoh-contoh soal. Tapi di sini juga ada contoh-contoh soal, jadi paling disiapkan aja untuk kuis ya. Nah, yang keempat, root locus berawal dari open loop poles dan berakhir pada open loop zero. Kenapa kita harus tekankan beda open loop sama closed loop? Karena gini, kalau misalkan persamaan GSHS-nya adalah K per S tambah 1 sama S tambah 2, K per S tambah 1 kali S tambah 2, maka pulse-nya terletak di min 1 dan min 2. Ya, itu open loop. Kalau closed loop nanti persamaannya beda lagi, nanti malah salah. Jadi ingat, dia dimulai dari open loop pulse dan berakhir pada open loop zero. Kalau zero-nya nggak ada gimana? Berarti dia berakhir pada titik zero infinity. Bisa terjadi di min tahingga dari real,
atau bisa jadi min tahingga atau plus tahingga dari imajiner. Nanti kita lihat. Ingat, berawal dari open loop pulse dan berakhir pada open loop zero. Ya. Jadi kalau misalkan dia zeronya di KS tambah 2, berarti nanti dia berakhir di min 2. Nah 5, ini ada rumus lagi ya, jadi hati-hati. Tentukan garis asimtot atau batas tahingga dari root locus. Nah kita lihat sudut asymptot itu sama dengan plus minus 180 derajat dikali 2K tambah 1 per N min M, dan K-nya sama dengan 012, di mana N adalah jumlah poles dan M adalah jumlah zero. Jumlahnya ya, jadi kalau misalkan kita lihat perpotongan asimtot pada subreal itu sigma sama dengan sigma poles dikurangi sigma zeros per N min M. Ini maksudnya apa ya? Kita lihat di sini, kalau polesnya di min 3 sama min 2 dan zerosnya di min 2, maka sigma poles adalah min 3 tambah min 2 dikurangi sigma zerosnya adalah min 2, berarti nanti sigma poles minus sigma zeronya adalah min 3 min 2 min 2, maka hasilnya min 3 per N min M. N nya adalah jumlah poles 2, yaitu di min 3 sama min 2, dan M nya adalah 1 di min 2 aja. Jadi itu cara perhitungannya. Atau contoh lain ya, biar zeronya nggak sama dengan poles, itu kadang bikin bingung. Misalkan polesnya itu di min 10 dan min 5, zerosnya di min 1. Sehingga sigma polesnya itu adalah min 10 ditambah min 5, min 15, zerosnya adalah min 1. Berarti nanti sigma polesnya adalah min 15 dikurangi sigma zerosnya adalah min 1, min 14, per N min M per 2 min 1 sama dengan per 1. Jadi nanti nilai nilai ininya sigma ya, bacanya kok sigma sama sigma tapi huruf kecil, itu sama dengan min 14. Itu adalah garis asimtot, batas tahingganya dari dari root locus. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah lalu ada titik breakaway, cabang keluar dari bidang real. Itu kita cari nilai S yang memenuhi persamaan dk per ds sama dengan 0, di mana K adalah penguatan atau gain dari parameter yang divariasikan. Ini mungkin kalau misalkan disebutin kayak gini makin bingung, tapi nanti kalau dikasih contoh mudah-mudahan akan makin jelas ya. Yang ketujuh, jika pole atau zero kompleks itu berarti dia nggak terletak di sumbu real, tapi mungkin di sumbu real imajiner. Misalkan kalau pole-nya di min 1 tambah J, min 1 tambah 2J, atau min 1 plus J, min 1 min J, min 1 min 5J, min 100 tambah 3J, itu berarti ada bilangan kompleksnya, ada bilangan imajinernya. Maka kita harus menentukan sudut pergi atau datang dari root locus menggunakan syarat sudut. Nah, untuk sudut pergi dari kompleks pole itu adalah 180 derajat dikurangi jumlah sudut antara pole yang bersangkutan terhadap pole lain ditambah dengan jumlah sudut antara pole yang bersangkutan terhadap zero. Sementara sudut datang pada kompleks zero sama dengan 180 derajat dikurangi jumlah sudut antara zero yang bersangkutan terhadap zero lain dan dijumlahkan dengan jumlah sudut antara zero yang bersangkutan terhadap pole. Jadi kita lihat sudut pergi sama dengan 180 derajat min theta 1 tambah theta 2 tambah psi. Theta 1 itu berarti kita lihat sudut pergi itu kan dikurang jumlah antara sudut pole yang bersangkutan terhadap pole lain. Nah, kita lihat di sini ya, theta 1 sama theta 2 itu maksudnya gimana? Kalau misalkan kita mau mencari ya sudut pergi sama dengan 180 derajat dikurangi theta 1 tambah theta 2, maka kita lihat ya untuk untuk psi dan theta itu bisa dicari dengan cara menggambarkan posisi dari pole yang akan dicari dengan pole-pole lain ya. Kita lihat ini caranya. Jadi kalau misalkan untuk theta 1 ini adalah sudutnya di sini ya, jadi kalau misalkan sudut pergi pada pole ini, maka kita lihat sudut perginya theta 1 adalah yang di sini. Sebab theta 2 sebenarnya kita carinya dengan cara seperti ini nanti ya, seperti ini ya. Tapi nanti kita lihat di contoh yang lain aja ya, karena di sini nanti mungkin masih bingung.
Nah, ke-8 kita cari di mana root locus mungkin memotong sebuah imajiner pada bidang S dengan menggunakan teorema root bisa jadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana menentukan berapa nilai K pada beberapa titik root locus menggunakan syarat magnitude. Ya, jadi kita bisa lihat, oh kalau misalkan posisi polesnya lagi di sini sama di sono, lagi di sini, maka K-nya berapa ya? Ya udah kita cek syarat magnitude. Ya. Berarti bilangan mutlak GSHS tambah 1 sama dengan GSHS sama bilangan mutlak GSHS sama dengan 1 seperti tadi ya. GSHS plus 1. Nanti kita cari yang memenuhi itu, kita masukkan S-nya itu adalah di pool tadi, maka K-nya harus berapa. Oke, kita contoh ya. Langsung contoh bicara mudah-mudahan lebih jelas. Ini adalah persamaan sistem order 2 dengan pengontrol P di mana poolnya terletak di 0 dan min 1. Ya, zeronya nggak ada. Kenapa? Karena di atas nggak ada sesuatu di sini. Ini kayaknya nggak dikaliin apa-apa. Jadi nggak ada zero. Sudut asimtot adalah plus minus 180 derajat per 2. Nah, kita lihat, ini dapat dari mana? Kita kembali ke persamaan di atas. Sudut asimtot sama dengan 180 derajat per 2. Ya. Di sini ya. Ini kan sudut asimtot kan plus minus 180 derajat per 2. Dapat dari mana? Ya, kita lihat 2K tambah 1-nya kita masukin 0. Berarti kalau kita masukin 0 kan 180 derajat ya, dibagi n min m. N-nya itu adalah jumlah poles atau tadi 2 dan jumlah zeronya 2. Jumlah zeronya 0. Berarti 180 derajat dibagi 2. Ya, langsung aja. Berarti plus minus 90 derajat. Mungkin pertanyaannya, kalau gitu kita nggak bisa masukin K1? Ya bisa aja. Kalau K1 berarti kan 540 dibagi 2, 270. Plus minus 270. Tetapi plus minus 270 itu kurang lebih sama dengan plus minus 90 derajat kalau misalkan kita gambarkan di sumbu imajiner, sumbu kompleks, Misalnya kayak gini. Ini kan kalau 90 kita lihat ke sini sama ke sini kan. Kalau 270 kan berarti ke sini juga sama ke sini. Jadi sama aja. Ya. Kita gambar lagi ya. Jadi kalau 90 ke sini, 270 juga ke sini ya. Nah, kita lihat titik breakaway. Kita lihat GSHS tambah 1 sama dengan 0 ya. Berarti GSHS sama dengan min 1. Dan GSHS-nya itu adalah K per S kali S tambah 1 sama dengan min 1. Berarti K sama dengan min S kuadrat min S. Maka kita tinggal turunkan ini ya. Kita tinggal turunkan K sama dengan min S kuadrat min S terhadap S. Di K per DS-nya berapa? Berarti kan tinggal min 2S min 1. Itu sama dengan 0. Berarti S sama dengan min setengah. Ya, yang berarti dia titik breakaway-nya dari sumbu real ya. Nah, kita beruntung bahwa pada perhitungan ini nggak ada kompleks pole atau zero, sehingga kita nggak perlu cari sudut pergi atau datang. Nggak ada perpotongan terhadap sumbu imajiner. Kenapa? Karena nanti kita lihat bahwa garis asimtotnya itu dia 90 derajat kan, kita lihat 90 derajat berarti dia nggak memotong sumbu imajiner. Dan dengan menggunakan syarat magnitude, kita lihat GSHS sama dengan 1, berarti K per S tambah 1 sama dengan 1 ya. Kita masukkan titik breakaway S sama dengan min setengah, berarti pada waktu breakaway K-nya sama dengan 1/4. Kita lihat gambarnya kayak gini ya. Ini adalah letak pool. Tadi kita lihat ya, ini adalah letak pool di 0 dan di min 1. Ya, letak pool di 0 dan di min 1. Lalu sudut asimtot itu 180 derajat, 90 derajat. Berarti seperti apa? Berarti sudut asimtotnya adalah 90 derajat dengan sumbu real. 90 derajatnya dari mana? Dari sini. Jadi nanti dia akan pergi dari sumbu real dengan besar 90 derajat, berarti tegak lurus. Berarti dia karena plus minus ada yang ke bawah, ada yang ke atas ya.
ini ke bawah. Ini besar masing-masing sudutnya 90. Nah, pertanyaannya adalah dia mulai pergi ke atas ke bawah itu pada waktu S-nya sama dengan berapa? Pada waktu titiknya di mana? Ya ini, titik breakaway. Tadi kita udah ketemu hasilnya min setengah. Ya. Jadi pada waktu min setengah, ini posisi min setengah. Ya, ini adalah posisi min setengah. Sorry, nggak pas. Ya, itu min setengah, dia mulai pergi ke atas sama ke bawah yang sudutnya 90 derajat. Dan kita ingin tahu, pada waktu itu K-nya berapa sih? Pada waktu itu K-nya adalah 1/4. Berarti K pada waktu pole itu berapa? K pada waktu pole open loop itu adalah bernilai 0. Jadi prinsip dari root locus adalah K-nya itu bergerak dari 0, dari K sama dengan 0 di sini. Ini juga K sama dengan 0. Ya. Lalu ketika K-nya diperbesar terus menerus, dia akan bergerak ke sini sama ke sini. Dia bergerak ke sini. Lalu pada waktu K-nya 1/4, dia berada di posisi min setengah, dan saat itu dia mulai bekerja ke atas dan ke bawah. Artinya apa? Artinya sistem tetap stabil, tapi dia mulai berosilasi. Ya, seperti itu ya. Jadi, itu cara kita melihat atau membaca dari root locus itu bagaimana kestabilan dan osilasinya. Nah, kita lihat gambar pada order 2 berikut. Kita lihat bahwa cos beta itu sama dengan zeta omega n per omega n sama dengan zeta. Ya, kita gambarnya mungkin juga sesuatu yang baru ya. Jadi kalau gambar dalam diagram kompleks seperti ini, ya, ini imajiner, maka ini adalah omega n, ini min zeta omega n, dan ini adalah omega n dalam kurung akar 1 min zeta kuadrat. Ya, jadi kalau misalkan kita kita lihat, kita bisa mencari nilai zeta sama omega n kalau misalkan sistemnya order 2. Jadi misalkan diinginkan zeta-nya sama dengan 0,7, maka cos zeta sama dengan 0,707, berarti betanya sama dengan 45 derajat. Kenapa? Dari arcus cos zeta. Arcus cos 0,707, yaitu 45 derajat. Berarti tangan beta sama dengan tangan 45 derajat, berarti imajiner per real itu sama dengan tangan 45 derajat. Berarti imajinernya kita mesti tahu berarti di posisi berapa. Karena tangan 45 derajat itu berarti 1, maka imajiner per real sama dengan 1, imajiner 0,5 sama dengan 1, berarti imajiner sama dengan 0,5. 0,5 dapat dari mana? Ya dari titik breakaway tadi. Ya, karena realnya itu mulai naik ke atas sama ke bawah pada saat nilai pole-nya di min 0,5. Ya. Oke, lalu jadi posisi S supaya zeta adalah 0,7 adalah pada posisi min 0,5 plus minus J 0,5. Jadi kita bisa tentukan, oh iya kalau misalkan saya mau faktor damai sekian-sekian gimana? Ya kita pakai cara ini. Ya tapi ingat ya, ini hanya berlaku untuk order 2. Nah, ketika kita simulasikan, kita akan dapat respon simulasi seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat okursusnya kecil, di bawah 10% saya rasa, mungkin sekitar 5%. Time race-nya 4 detik lebih sekian, mungkin sekitar 5 detik. Time settling-nya sekitar 8 komaan. Ya, time peak-nya sekitar 6 detik. Kita bisa lihat dari gambar ya. Jadi time race itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk sampai nilai ini pertama kali. Ini time rise. Aduh, ini miring lagi. Ini time rise miring, sorry. Average-nya adalah ini, kelebihannya dibagi kelebihannya dikurang 1 dibagi 1. Time static adalah saat dia udah mulai stabil, saat errornya di bawah 2% atau 5%, tergantung mau sampai milih yang mana. Time peak-nya adalah waktu sampai dia puncak. Lebih seperti itu. Nah, kita lihat contoh untuk root locus yang lain. Ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau K per S berarti dia pole di 0, berarti posisi pole di 0 ya. K per S tambah P berarti posisi pole di min P, pole awal ya untuk open loop. KS tambah Z per S tambah P, dengan Z lebih besar di P, posisinya seperti ini ya. Karena Z-nya lebih besar di P, berarti dia di sebelah kiri. S tambah Z, S tambah P, Z lebih kecil di P, berarti posisinya di sini. Lalu K per S kuadrat
Poolnya ada 2, masing-masing di 0. Ya. K per S kuadrat tambah W1 kuadrat, ya berarti poolnya di masing-masing imajiner di sini. Lalu kalau K per S tambah sigma kuadrat tambah W1 kuadrat, berarti posisinya di sini. Dan K per S tambah 1 S tambah 2 berarti posisinya di sini. Oke, tadi kita udah dapat contoh yang gampang ya. Nah, sekarang kita contoh yang kalau poolnya ada 3 tapi belum ada zero. Nanti kalau ada zero ya makin kompleks ya. Di minggu depan kita bahas. Ini ada contoh yang lebih kompleks di mana poolnya persamaan GSHS-nya adalah K per S S tambah 1 S tambah 2. Ingat ya, GSHS bukan GSHS tambah 1. Poolsnya ada di 0, min 1 dan min 2 ya, karena ya kita lihat ya, S berarti poolnya di 0, S tambah 1 berarti poolnya di min 1, dan min 2 berarti S tambah 2 berarti poolnya di min 2. Zeronya tetap tidak ada. Kenapa? Karena kita nggak melihat adanya persamaan S di sebelah dari K. Sudut asimtotnya adalah plus minus 180 derajat dikurangi jumlah pool dikurangi jumlah zero. Poolnya 3, zeronya 0, berarti 180 derajat per 3 sama dengan plus minus 60 derajat. Nah, titik potok asimtot pada sumbu real adalah pool pertama 0 dijumlahkan dengan pool kedua min 1 dijumlahkan dengan pool ketiga min 2 dibagi 3 jumlah pool keseluruhan sama dengan min 1. Kebetulan di sini nggak ada zeronya jadi gampang. Jadi kalau ada zeronya harus tetap diperhitungkan. Titik breakaway itu GSHS sama dengan min 1, berarti K per dalam kurung S tambah 1 S tambah 2 sama dengan min 1. K sama dengan min S pangkat 3 min 3S kuadrat min 2S, berarti DK per DS adalah min 3S kuadrat min 6S min 2. Kita pakai rumus ABC ya, jadi rumus ABC itu akan sangat sering dipakai, jadi jangan sampai lupa. Dengan menggunakan rumus ABC, maka S1 sama dengan di min 0,42 dan S2 sama dengan min 1,58. Nah, kita lihat titik breakaway yang valid adalah yang di min 0,42. Kenapa? Karena di min 0,42 itu memenuhi syarat sudut. Kalau di min 1,58 itu tidak memenuhi syarat sudut. Dan ini mulai pusing. Gimana caranya kita tahu dia memenuhi syarat sudut atau enggak? Ya, kita lihat di sini aja. Ini kan gambarnya ya. Ini gambarnya seperti ini. Posisinya ada di 0, min 1 sama min 2. Ya. Kalau posisinya di min 1,58 ya. Kalau posisinya di min 1,58 maka dia ya tidak akan memenuhi syarat sudut. Dia tidak akan memenuhi syarat sudut. Kenapa? Karena kalau misalkan di posisinya di min 0,42 di sini, di min 1,58, maka syarat sudutnya itu tidak memenuhi 180 derajat yang tadi. Ya, syarat sudutnya tidak akan memenuhi persamaan yang tadi. Nah, ini kita lihat dari dari posisinya ya. Kita lihat posisinya. Kalau posisinya di min 1,58 itu berarti di sini ya. Di sini. Maka sudutnya yang pertama adalah kita lihat posisinya terhadap pol-pol lain. Ya. Terhadap pol-pol lain. Maka terhadap pol yang ini 0 derajat, terhadap pol yang ini 0 derajat, terhadap pol ini adalah berarti pol ini adalah 180 derajat, posisinya berarti di sini terhadap di sini adalah 180 derajat. Ya, saya agak susah kalau gambar di sini jujur aja. Pol ini 180 derajat sehingga dia ketemunya adalah di min 360 derajat. Ya, ketemunya di 360 derajat. Kalau di di min 0,42 ketemunya di 180 derajat. Ya, mungkin saya gambarin lagi. Gimana sih cara ngitungnya? Ya.
Jadi misalkan ini di 0, min 1, min 2. Kalau posisinya di min 1,58 ya, maka terhadap terhadap bagian yang ini, bagi min 2, ini beda sudutnya adalah 0 derajat ya. Karena dari sini ke sini itu bedanya 0 derajat. Dari sini, dari min 2 ke sini itu 0 derajat. Gimana kita lihat, ini kan posisinya. Ini posisinya, berarti kan dia beda dari si min 2 ke min 1,5 derajat ada 0 derajat. Oke. Jadi kita lihat di sini. Sorry. Ini min 2, ini min 1,58. Sudut antara min 2 dan min 1,58 adalah 0 derajat. Kenapa? Karena ini berimpit. Ya, berimpit. Tapi kalau sudut antara min 1 dan min 1,58 dan min 1, kita lihat di sini. Ini min 1,58, ini min 1, maka bedanya adalah 180 derajat ke sini. Ya, 180 derajat. Dari 0 ke min 1,58 adalah 180 derajat ya. Sehingga syarat sudutnya itu adalah 0 tambah 180 derajat tambah 180 derajat 360 derajat. Itu nggak memenuhi ya. Tapi kalau misalkan posisinya di min 0,42, ini posisinya di min 0,42 ya. Kalau posisinya di min 0,42, maka terhadap si ini, terhadap min 1, sudutnya adalah 0 derajat karena berimpit. Terhadap min 2, sudutnya adalah 0 derajat, tapi terhadap 0, itu sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga syarat sudutnya adalah 0 ditambah 0 ditambah 180 derajat sama dengan 180 derajat, memenuhi. Perhitungannya seperti itu. Ya, jadi kalau di kalau posisi polnya di min 1,58, syarat sudutnya ketemunya 360 derajat. Kalau di min 0,42 ketemunya 180 derajat. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang bingung mungkin bisa nanya juga ya. Nanti saya gambarin secara real di di channel yang lain. Tapi kurang lebih seperti itu. Min 0,42 dia memenuhi syarat sudut, min 1,458 tidak memenuhi syarat sudut ya, sehingga kita pilih di min 0,42. Nah, kita lihat perpotongan terhadap sumbu imajiner. Ini kita lihat persamaan karakteristiknya adalah S pangkat 3 tambah 3S kuadrat tambah 2S tambah K sama dengan 0, ganti S dengan JW karena S sama dengan JW di mana-mana. Maka kita lihat K min 3W kuadrat tambah J dalam kurung 2W min W pangkat 3 itu sama dengan 0. Maka 2W min W pangkat 3 sama dengan 0. Kita ketemu W-nya atau omega sama dengan plus minus akar 2. K min 3W kuadrat sama dengan 0. Maka kita masukkan W-nya sama dengan plus minus akar 2. K-nya ketemu 6. Berarti kita lihat dengan menggunakan syarat magnitud pada waktu titik break away, kita ketemu K-nya sama dengan 0,38 ya. Gambar root locusnya kayak gini. Jadi gambar locusnya dapat dari mana? Kita lihat polnya ada 3. Yang pertama di 0, di min 1, dan min 2. Zeronya nggak ada. Kalau zeronya nggak ada berarti kayak gimana? Berarti ya zeronya terletak di tahingga. Tapi tahingganya bisa terhingga di real, min real, atau tahingga di imajiner ya. Kita lihat lalu bagaimana dengan sudut asimtot ya, itu plus minus 60 derajat ya. Kita lihat ini dari mana 60 derajat, jadi ini dapat dari sini ya, itu 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat ya. Jadi nggak bisa dihapus. Oke. Ya. Hapus dulu ya.
Jadi kita lihat sudut asimtotnya ini 60 derajat itu di sini. Ya. Ini 60 derajat, ini 60 derajat ya. Plus minus kan. Jadi makanya ada dua. Sebenarnya ada satu lagi. Sudut asimtotnya mungkin di sini masih kurang lengkap. Jadi kita lihat kalau misalkan sudut asimtot kan 180 derajat per 3. Tapi K-nya dari 0. Kalau K-nya 1 berarti kan kali 3. 540 per 3 sama dengan plus minus 180 derajat. Nah, 180 derajat itu yang ini. Ya, jadi ke sana. Jadi asimtotnya adalah plus minus 60 derajat sama plus minus 180 derajat. Nah, perpotongan dengan sumbu real itu kita lihat itu adanya di min 1. Jadi ini 60 derajat dipotong ke min 1. Ya. Oke. Dipotong di min 1. Ya. Dipotong di min 1. Ya, ini adalah min 1. Nah, itu cuma patokan ya. Jadi pertama kali kita bikin patokan, oh dia potongnya di min 1. Ya. Lalu bagaimana cara kita mencari titik breakaway? Titik breakaway itu kan tadi kan kita udah pilih di min 0,42 itu di sini. Ketika dia mulai lepas ke atas sama ke bawah. Nah, kita lihat dia sebelah kanan dari min 1 berarti benar. Ya, jadi jangan sampai sudut asimtotnya itu melenceng dari pergerakan titik breakaway. Nah, sudut asimtotnya itu yang menggiring masing-masing root locus ke arah yang seharusnya. Yang satu lagi ini ke sini. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia menuju ke Tahingga. Dia nggak mungkin ke kanan karena dia nggak memenuhi sudut-sudut. Ya, jadi kita lihat ini sebenarnya kita harus cek satu-satu. Tadi min 1,58 itu letaknya di sini, dia tidak terletak di root locus, jadi jelas di situ bukan letak dari akar-akar kedudukan. Jadi kalau akar-akar kedudukan dia memenuhi syarat sudut di sini, dia tidak memenuhi syarat sudut di sini, memenuhi syarat sudut lagi di sini. Ya. Oke, tadi saya bilang kenapa dia menuju Tahingga, karena kan tadi kan dia asimtotnya menuju ke sesuatu, jadi masing-masing akar root locusnya menuju ke Tahingga, baik Tahingga yang terletak di sini, Tahingga yang terletak di sini atau Tahingga yang terletak di sini. Ya, dan pada waktu breakaway tadi nilai K-nya 0,38. Kalau kita pengen tahu K di sini berapa, ya kita bisa cari juga K pada waktu dia mulai nggak stabil itu berapa menggunakan teorema root. Ya. Oke, jadi misalkan diinginkan zeta-nya sama dengan 0,7, maka cos beta sama dengan 0,707, betanya 45 derajat, dan posisi S dapat dikirakan dengan cara menarik garis 45 derajat dari titik 0. Ya, diperkirakan S-nya adalah min 0,38 tambah J 0,38. Jadi kita tarik garisnya kayak gini, tarik garis dengan sudut tadi 45 derajat ke sini sama ke sini. Tapi ya itu berarti gambarnya harus benar-benar bagus dan akurat. Nanti kita ketemu, kita masukkan S-nya min 0,38 plus minus J 0,38 ke set magnitude, nanti ketemu K-nya 0,65. Ya. Nah, kita lihat simulasinya, kalau 0,65 hasilnya seperti ini, memberikan respon yang diinginkan dengan zeta 0,7. Kalau 0,38 zetanya 1, kita lihat waktu zetanya 1 dia nggak ada redaman, dia teredam, nggak ada osilasi. Dan ketika K-nya 6, dia respon osilasinya adalah sama dengan 0. Zetanya sama dengan 0, berarti dia respon osilasinya terus-menerus. Nah, kita lihat contoh 4. Ini contoh 4 itu adalah contoh yang mungkin paling susah. Di sini KS tambah 2 per S kuadrat tambah 2S tambah 3 yang sama dengan 0, berarti kita mempunyai akar kompleks, yaitu di min 1 tambah J akar 2 dan min 1 min J akar 2 dan S sama dengan 0. Cara nyari akar kompleksnya gimana? Pakai rumus ABC. Ya, pakai rumus ABC. Zeronya ada 1, nilainya min 2. Sehingga sudut asimtotnya adalah 180 derajat. Ya, per pol dikurangi 0, per 3 dikurangi 1, sama dengan per 2, plus minus 90 derajat. Nah, titik patok asimtot pada sumbu real ini seperti ini. Ya, sigma pol dikurangi sigma 0 per
pole min 0 ketemunya 0. Dan karena sialnya di soal ini ada poles kompleks, kita punya cara, kita harus mencari sudut datang dan sudut pergi dari pole tadi. Kita lihat theta 1 itu sama dengan 90 derajat. Ya, theta 2 sama dengan 180 derajat dikurangi arcus tangan akar 2 per 1 sama dengan 125 derajat. Dan theta 3 sama dengan arcus tangan akar 2 per 1 sama dengan 55 derajat. Berarti sudut perginya adalah 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 125 derajat tambah 55 derajat sama dengan 20 derajat. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa titik acuannya ya pada pole 1 dan pole 2. Ya, jadi cara mencarinya seperti ini. Tadi nanti mungkin kita bahas lebih lanjut lagi cara nyari sudutnya kayak gimana, karena kalau di gambar ini jujur aja susah. Mungkin harus di kertas catatan ya. Sehingga gambar lukosnya akan seperti ini. Ya, dari pull ke 0 yang pertama. Ini ke sini. Zeronya kan tadi kan di min 2, jadi dia langsung berhenti di min 2. Jadi pada waktu zeronya di min 2, pada waktu posisinya di min 2 kayaknya harusnya sudah menuju Tahingga. Lalu sudut datang dan sudut perginya adalah plus 20 derajat. Itu dari mana? Kita lihat ini kan akar kompleks. Ini 20 derajat. Akar kompleks ini min 20 derajat atau kebalikannya, terserah. Intinya adalah dia berangkatnya dengan sudut keberangkatan 20 derajat plus minus. Dan kenapa dia menuju ke atas? Karena kita lihat dia 90 derajat, berarti tadi posisinya adalah di sini, asintotnya adalah 90 derajat. Bentuknya kayak gini. Ya, ini adalah sudut 90 derajatnya kayak gini. Ya, jadi nanti sudutnya ada dua macam, sudut berangkat sama sudut asintot sama sudut pergi. Nanti kalau zeronya kompleks ada sudut datang juga, makin ribet. Tapi mudah-mudahan nanti ujian nggak seribet ini. Ya. Nah, kita lihat jika diinginkan posisi closed loop pulse-nya itu di min 0,5 plus minus C 0,866, maka kita tinggal masukkan pole-nya di situ menggunakan syarat magnitude, nanti ketemu K-nya sama dengan 1. Dan kalau rate responnya kita lihat kalau K sama dengan 1 responnya nggak ada osilasi, K sama dengan 4 dia osilasi karena posisi root locus makin ke atas dan makin mendekati sumu imajiner. Ya. Oke, tapi nanti saya rasa pas ujian saya nggak akan sampai sesusah itu, karena prinsip saya adalah bagaimana kalian semua mengerti bagaimana root locus itu dikembangkan dan apa arti dari posisi akar-akar kedudukan itu. Jadi saya harap matematikanya mungkin nggak terlalu susah, jadi nggak usah sampai sudut datang sama sudut pergi, tapi paling tidak kita tahu akar-akar kedudukan itu artinya apa. Ini sebenarnya cuma intermezzo ya, karena nanti di mata kuliah lanjutan sistem kendali modern kita banyak merancang kompensator dan kita menggunakan state space atau matriks atau ruang keadaan. Ya, jadi kita lihat metode grafis itu menentukan lokasi semua pool closed loop berdasarkan plus dan zeros open loop ya dari GSHS. Dan root locus itu memberikan gambaran di mana letak pulse closed loop jika gain diubah dari 0 sampai Tahingga. Jadi kita bisa tahu performansi sistem secara umum seperti apa. Nah, tapi kadang-kadang di root locus itu sendiri kita nggak bisa memperbaiki sistem walaupun kita sudah mengatur nilai K seperti apa. Ya, kita udah atur K dari 0 sampai K Tahingga, sistemnya tetap kacau balau, responnya nggak sesuai, tetap osilasi atau tetap nggak stabil. Berarti memang sistemnya udah cacat dari sananya dan kita perlu nambahin kompensator sehingga root locusnya akan dibentuk ulang. Tapi sebenarnya ketika kita menambahkan pengontrol PID, itu kita udah harus melakukan reshaping, kita udah mengubah letak-letak pool, sudah mendesain ulang root locusnya. Tapi nggak hanya dengan menambahkan PID, nanti di kompensator yang lainnya kita bisa ya menggunakan pool placement dan lain-lain. Nanti itu di sistem kendali modern. Ya. Nah, penambahan pool zero itu namanya mendesain kompensator. Desain kompensator nanti kita pelajari di sistem kendali modern. Ya, kita lihat penambahan poles efeknya adalah
ketika kita menambahkan poles, itu maka kita akan menarik root locus ke kanan, karena itu makin nggak stabil karena menuju sumbu positif. Ya, dan itu juga memperlambat respon dan settling time. Itu contoh dari ketika kita menambah pengontrol integral. Kenapa? Ketika kita menambah pengontrol integral, berarti kita nambahin pole. Karena pengontrol integral itu selalu K per S. Mau S-nya tambah 1, S tambah 2, dan seterusnya, dia selalu per S. Karena mengintegralkan berarti membagi dengan S. Kalau zero, penambahan zero pada fungsi transfer itu memberikan efek menarik root locus ke kiri, maka sistem menjadi lebih stabil dan mempercepat respon settling time. Kita ingat bahwa pada waktu pelajaran PAD menambahkan derivatif berarti kita mengalihkan K dengan S tambah sesuatu. Mau S tambah 1, S tambah 2, S tambah 0, dan lain-lain. Ya, jadi kita lihat proporsional derivatif sebenarnya nambahin zero. Kalau proporsional integral sebenarnya nambahin pole. Oke, cukup sekian dulu, mudah-mudahan jelas ya.